Oke, suara saya bisa kedengaran baik? Oke. Kalau kita belajar tentang Kristus, saudara tentunya sudah diajarkan tentang bukti-bukti kemanusiaan Yesus, bukti-bukti ketuhanan Yesus, dan jangan pernah mempertentangkan kemanusiaan dan ketuhanan Yesus. Dan lalu kita juga belajar tentang isi hati Yesus. Nah, ini yang menarik, saudara. Ketika kita berbicara tentang isi hati Yesus, tahukah saudara bahwa apapun yang Yesus lakukan itu digerakkan oleh hatinya. Makanya Yohanes pasal 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ya digerakkan oleh kasih. Karena kasihnya yang begitu besar, dia ingin semua orang diselamatkan. Dia ingin saudara dan saya memiliki hidup yang berkelimpahan. Dia ingin saudara dan saya memiliki hidup-hidup yang berkuasa, hidup yang berkemenangan, bukan hidup yang kalah. Dia ingin saudara dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, itulah isi hati Tuhan sebenarnya. Dan supaya semuanya itu bisa terjadi, saudaraku, Alkitab mencatat dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk mencari orang berdosa. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Dan supaya apa yang ada dalam hatinya bisa tergenapi, supaya semua orang bisa selamat, memiliki hidup berkelimpahan, hidup yang berkuasa, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dia datang mencari orang berdosa, lalu dia menebus kita dari kutuk. Kita yang seharusnya menanggung kutuk ditebus oleh darah Yesus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu dia menyelamatkan kita. Saudara menerima keselamatan dengan iman di sana. Bukan hanya sampai saudara ditebus, diselamatkan, saudara juga dibebaskan, saudara dan saya disembuhkan, saudara dan saya dipulihkan, supaya saudara bisa memiliki hidup-hidup yang berkuasa di dalam dia. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkuasa, hidup yang berkemenangan dalam dia. Dan yang luar biasanya lagi, waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia bukan hanya membebaskan, menyembuhkan, dia mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Kalau anaknya saja sudah dia berikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Berkat-berkat rohani sudah dia berikan. Efesus 1 ayat yang ketiga. Berkat-berkat jasmani, saudaraku. Dia memberikan saudara kemampuan untuk hidup yang saleh, saudara. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia telah mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Jadi ingat, isi hati Tuhan, kita harus sering berkata gini, aku telah diselamatkan oleh darah Yesus. Itu yang menjadi isi hati Tuhan, saudara. Isi hati Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Lalu mulai katakan, aku memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Berkelimpahan itu bukan hanya berkelimpahan harta, saudara. Seringkali orang cuma melihat itu sebagai harta, tapi berkelimpahan damai, sejahtera, sukacita, kaya dalam kemurahan, kebaikan, saudaraku, dan sebagainya. Saudara memiliki hidup yang berkuasa, bukan dikuasai oleh masalah, bukan dikuasai oleh ketakutan, tapi saudara dan saya menguasai masalah. Saudara menguasai apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya, atas ciptaan Tuhan. Sehingga kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, saudara, lalu kenapa harus Yesus sih? Karena hanya yang tidak berdosa yang dapat menebus orang berdosa. Hanya Yesus pengantara antara manusia dengan Allah. Hanya Yesus yang mencintai kita orang berdosa. Dunia ini kasihnya bersyarat, tapi kasih Yesus tanpa syarat. Lalu Yesus disalibkan untuk kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus mati untuk kita. Dan Yesus kita Yesus yang berkuasa dan kepadanya telah diberikan nama di atas segala nama. Nah, kita akan lanjut pada materi kita pada hari ini, saudara. Saya share dulu PowerPoint-nya biar lebih enak, saudara. Sebentar. Oke. Yang menariknya adalah kita ada di dalam Yesus. Setelah dia mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kita, baik itu berkat rohani, baik itu segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, saudara, kita ada di dalam Yesus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Coba sebelum kita masuk materi ini, saya ingin mengajak saudara,
Kolose pasal pertama, ayat yang ke-17. Yang aku minta kopi ya. Kolose pasal pertama ayat yang ke-17. Kolose pertama ayat 17 dikatakan begini, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada di dalam dia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang menariknya adalah kita tentunya bertanya, apa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu ini? Yang berada dalam Kristus ini apa? Kalau saudara ingin mengetahui ayat, biasanya dengan mudah kita melihat apanya? Konteksnya. Konteksnya. Saudara lihat ayat yang ke-15. Perikopnya tentang keutamaan Kristus, saudara. Tentang keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat ini yang banyak dipakai oleh saksi Yehova, sehingga terjadi salah tafsir, sudah. Dipikir Yesus itu adalah ciptaan. Bukan begitu caranya, sudah. Cuman sebelum kita ke sana, kita lihat dulu ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan apa? Segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi segala sesuatunya di sana yang dimaksudkan adalah segala ciptaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Segala ciptaan ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Dan kalau saudara perhatikan, saudara, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau saudara membaca ayat yang ke-17-nya itu, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan ada di dalam Yesus itu adalah segala ciptaan. Saudara. Segala ciptaan ada di dalam Kristus. Dan kalau saudara lihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-15, ini yang seringkali disalah tafsir, yang biasa dipakai oleh saksi Yehova atau aliran Arius, saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau saudara punya terjemahan sederhana Indonesia itu lebih jelas. Saudara. Apa yang maksudnya dengan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara. Kita lihat ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia, Kolose 1:15. Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah. Walaupun manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui anaknya. Kristus adalah yang terutama di atas semua yang diciptakan. Terutama di atas semua yang diciptakan. Nah, kalau dalam terjemahan Indonesia terjemahan baru, saudara, kata sulung tuh seringkali konotasinya kita berarti urutan. Oh, ini yang pertama. Berarti ada Yesus pernah tidak ada, lalu muncul ada, karena dia diciptakan, dia ciptaan yang pertama. Gitu kan. Itulah aliran saksi Yehova. Aliran Arianus. Saudara. Kalau saudara lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di sana kata yang terutama di sana ada angka 1. Coba saudara klik. Angka 1-nya, terjemahan sederhana Indonesia. Terutama secara harafiah anak sulung. Yesus sering disebut anak sulung dalam firman Allah karena anak sulung dalam kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak laki-laki yang sulung mewarisi segala sesuatu dari bapaknya dan yang menjadi pemimpin atas adik-adiknya. Berarti Yesus yang pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kematian. Yang terutama di atas semua yang diciptakan.
penguasa di atas semua anak-anak lain yang diangkat Allah, dan yang merupakan jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan kembali dari kematian. Saudara, saya tidak membahas secara detail di sana. Nanti kalau saudara mau lihat bahasa aslinya, silakan saudara lihat bahasa asli. Cuman saya mau beritahu saudara bahwa segala yang diciptakan baik di surga maupun di bumi, saudara, di alam semesta ini, semuanya berada di dalam Yesus Kristus. Dan yang luar biasanya, kita juga berada di dalam Kristus. Nah, banyak orang berusaha untuk tetap berada di dalam Kristus. Orang berusaha berbuat baik, mereka berpikir kalau mereka berbuat baik, melayani, setia, dan sebagainya, maka mereka tetap berada di dalam Kristus. Lalu ketika mereka tidak setia atau jatuh dalam dosa, maka mereka keluar dari Kristus. Ini dia yang menjadi problem, saudara. Mari kita pelajari hari ini, kapan sih kita sebenarnya berada di dalam Kristus? Ini hal yang menjadi penting dan menjadi dasar sekali bagi setiap kita, supaya kita tidak merasa, oh kadang kita berada dalam Kristus, kadang kita berada di luar Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15, 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 berkata begini, barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Berapa banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah? Tolong lambaikan tangannya. Saudara mengaku Yesus adalah anak Allah, saya mau beritahu saudara bahwa Allah tetap berada di dalam saudara dan saudara berada dalam Allah. Karena saudara mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka saudara diselamatkan, saudara dikuduskan, saudara ditebus dengan darah yang mahal, saudara dipulihkan oleh Allah. Karena di dalam Kristus ada segala sesuatu. Kita lihat lagi Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose pasal pertama ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Yunaninya, saudara bisa lihat, atau dalam bahasa Inggris, saudara lihat, bukan sekedar Kristus ada di tengah-tengah kamu, Christ in you. Saudara, inilah rahasia yang dicari orang dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Coba saudara lihat, Kolose 1 ayat yang ke-26-nya. Mari lihat ayat yang ke-26-nya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakannya kepada orang-orang kudusnya. Nah, yang sayangnya, saudara, banyak orang-orang kudusnya, orang-orang yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus tidak menyadari bahwa dalam hidup mereka ada Yesus. Ada roh Yesus yang menyertai mereka. Yang kita kenal dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam diri saudara ada roh Sang Pencipta dalam hidup saudara dan saya. Makanya ketika saudara memperkatakan perkataan iman, perkataan saudara mengandung kuasa untuk mencipta. Kenapa? Karena segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ketika kita mengalami masalah, saudara ingat bahwa di dalam diri saudara dan saya ada otoritas tertinggi. Ada otoritas tertinggi yang menyertai saudara. Sehingga ketika saudara berkata kepada sakit penyakit itu pergi, sakit penyakit itu akan pergi. Ketika saudara berkata kepada setan, setan akan pergi, saudaraku. Dan memang semuanya kita serahkan kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, gitu ya. Orang yang mengalami kasih karunia itu bukan memaksakan Tuhan untuk mengikuti kehendaknya, tapi menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Tuhanlah yang tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, lalu kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Amin. Beritahu kiri kanannya, saudara dan saya, kita berada dalam Kristus. Begitu, saudara. Kasih tahu dengan suara yang lebih mantap, kita ada dalam Kristus. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita percaya Yesus adalah anak Allah. Oke.
Nah, apa yang kita terima ketika kita berada di dalam Yesus? Ini menjadi hal yang penting, saudara. Apa yang kita terima ketika kita berada di dalam Yesus? Mari kita lihat yang pertama. Ini Kolose 1:17 tadi sudah. Yang pertama, kita dibenarkan, dikuduskan, ditebus, diampuni, dan dimeteraikan oleh darah Kristus. Ketika saudara berada dalam Kristus, saudara telah dibenarkan. Ketika saudara telah dibenarkan, berarti saudara menjadi orang benar. Saudara menjadi orang kudus. Makanya kita melakukan yang benar, perbuatan benar kita bukan supaya kita menjadi orang benar. Karena kita adalah orang benar, kita hidup benar. Orang benar, berpikir benar, dan meyakini yang benar, sehingga tindakannya menjadi tindakan yang benar. Mari katakan bersama saya, orang benar, berpikir benar, meyakini yang benar, dan bertindak benar. Itu orang benar. Orang yang dikuduskan juga sama. Orang yang telah dikuduskan, saudara, ia memikirkan hal-hal yang kudus. Dia meyakini bahwa ia telah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Hal-hal yang kudus itulah yang dia yakini, dan tindakannya juga tindakan yang kudus. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Di dalam Yesus, saudara ingat, pembenaran, pengudusan, penebusan, pengampunan, pemeteraian, semuanya hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus nggak ada. Saudara dan saya sekali lagi dibenarkan, dikuduskan bukan karena perbuatan saudara dan saya, tapi karena perbuatan Yesus Kristus. Jadi ingat, karena kasih karunia Allah, aku telah dibenarkan, aku telah dikuduskan, aku telah ditebus. Aku adalah pribadi yang telah ditebus, berarti aku bebas dari penghukuman. Gitu ya logikanya ya. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus kan. Lalu karena aku tidak dihukum, maka aku diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Lalu apa yang terjadi? Ketika aku percaya pada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, aku diselamatkan. Aku menjadi anak Allah. Aku menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Setelah aku menjadi ciptaan yang baru, aku adalah pribadi yang berhak menerima janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar itu. Karena janji-janji Allah, segala sesuatu diberikan oleh Allah dalam Kristus dalam hidupku. Aku menjadi kaya dalam segala hal. Dalam perkataan, pengetahuan, dan sebagainya. Dan aku dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus. Amin. Bisa ingat kronologinya? Oke, pelan-pelan. Ini sampai mateng, sudah. Sampai mateng kita. Aku telah dibenarkan. Coba katakan bersama saya ya. Yang pertama, aku telah dibenarkan. Aku telah dikuduskan. Aku telah ditebus. Aku telah diampuni oleh darah Kristus. Karena aku telah dibenarkan, maka aku tidak dihukum. Aku diselamatkan dari murka Allah. Dan karena aku telah diselamatkan, aku menjadi ciptaan yang baru. Aku menjadi anak Allah. Dan sebagai anak, aku berhak menerima janji-janji Allah dalam hidupku. Karena semuanya telah Allah berikan oleh kasih karunia-Nya, aku menjadi kaya dalam segala hal. Dan aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Amin. Tidak ada perkara yang terlalu besar bagi kita. Kita dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjut lagi. Yang di dalam Yesus sudah oke ya. Jalurnya bisa nangkep ya. Kenapa bahan ini dibuat? Karena itu supaya kita mengerti. Setelah kita dibenarkan, kita tidak dihukum, kita diselamatkan, lalu kita menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah, berhak menerima janji-janji Allah. Ingat, sebagai orang yang berhak menerima janji-janji Allah, bukan berarti kita menjadi pasif. Kita berusaha sungguh-sungguh, saudara. Menikmati hidup, berkuasa seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Gitu kan ya. Setelah kita menikmati janji Allah, kita kaya dalam segala hal, dan kita dapat menanggung segala perkara dalam Dia. Oke.
Kita lanjut lagi. Slide-nya bisa kelihatan? Slide-nya bisa kelihatan? Kalau bisa kasih jempol. Oke. Kita agak diskusi dikit deh. Kita nggak usah pakai ini dulu. Apa menurut saudara arti pikul salib? Kan Yesus berkata seperti ini, kalau engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak layak menjadi muridku, kan gitu ya. Coba kita lihat ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari, coba pengertian apa yang saudara dapat dari ayat ini, Matius 16 ayat 24 ini. Mari utarakan pendapat saudara yang kita mengerti saja. Jangan takut salah. Matius 16 ayat 24. Mari, apa maksudnya menyangkal diri? Selama ini pengertian yang saudara punya menyangkal diri apa artinya? Yuk. Apakah saya unmute dulu ya? Atau yang mau ngomong aja lah, yang unmute biar lebih enak. Ada? Kira-kira menyangkal diri apa maksudnya? Menyangkal diri apa maksudnya kira-kira? Pak Eston. Menyangkal diri kira-kira apa, Pak? Harus menderita atau gimana? Harus menderita ya? Oke, Melkon gimana Melkon? Kalau yang saya dapat, kalau menyangkal diri itu, kita harus meninggalkan, melupakan semua keinginan daging kita dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi menyangkali hakikat kita hidup sebagai kedagingan, dalam kedagingan, tapi kita lebih cenderung mengikuti hal-hal yang spiritual yang diajarkan Tuhan. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin? Sederhananya kan menyangkal diri itu begini. Menyangkal diri kan gini. Kita mengakui bahwa semuanya itu karena anugerah Allah, bukan karena kita. Setuju nggak dulu? Kita menyangkal diri itu tidak mengakui segala sesuatu itu karena kita. Tapi karena apa? Karena kasih karunia Allah. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan karena kita. Itu menyangkal diri kita. Kalau saya bisa berbuat baik, itu bukan karena saya. Tapi karena Roh Kudus yang menolong saya. Kalau hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, itu bukan karena kepintaran, kehebatan, kekayaan, kekuatan saya. Tapi murni 100% karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya. Bisa nangkap sampai sini? Nah, lalu memikul salib. Apa maksudnya? Yuk, ada pendapat? Ini pada ditutup semua videonya. Boleh Pak, saya menanggapi. Boleh. Oke, memikul salib artinya kita siap menanggung semua konsekuensi kita mengikuti Yesus. Jadi kita harus siap dalam setiap situasi dalam kehidupan kita, tetap berpegang teguh pada firman, tetap ikut jalan Tuhan, apapun situasi dalam hidup kita. Ini itu, Pak. Oke, pertanyaan sederhananya, kapan seseorang sudah dikatakan memikul salibnya? Kan gitu ya? Gimana Melkon? Apa ukuran seseorang telah memikul salibnya? Ketika seorang dikatakan memikul salib, artinya
dia rela berkorban apapun risiko ataupun konsekuensinya, dia rela berkorban demi kebenaran dalam Kristus. Seberapa besar dia rela berkorban baru dikatakan pikul salib? Ya, seperti yang sudah Yesus terletangkan, yaitu nyawanya sekalipun. Ya, kita rela mati demi Kristus, demi kebenaran yang diajarkan Kristus. Gitu, Pak. Yang jadi masalah kita kehilangan dompet kita aja sudah berat gitu ya. Saja mau pikul salib. Kenapa Julus ketawa ini? Ketawa setengah mati Julus ini. Kita nggak usah pikul salib menderita seperti Yesus dulu kan. Hilang dompet kita aja, nomor rekening kita berkurang 1-2 digit aja kita sudah langsung stres. Gimana? Ada lagi Cilusi yang tadi kata mari Ci. Gimana ya, artinya? ketika kalau kita ada orang itu, ya kita harus seperti yang dikatakan, kita mau berkorban seperti Yesus, bukan harus bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu menyampaikan kasihnya dari sang kasih sejati. Makanya pertanyaannya kan kapan seseorang dikatakan sudah memikul salib? Kalau begitu, pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah memikul salib kita? Mengeningkan cipta, selesai. Apakah kita sudah memikul salib kita kira-kira? Kondisi kita sekarang ini nih. Ya kan? Markus 16 ayat 24 kan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, apakah kita sudah memikul salib? Mari. Sudah Pak Agam, salib kemenangan. Salib kemenangan. Shalom Pak Agam. Ya. Mungkin di 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri gitu sih Pak Gem. Apakah begitu berarti kita sudah memikul salib? Iya. Amin. Amin. Harus seberapa kita tidak memusingkan diri kita sendiri? Apakah kita harus menderita? Artinya? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Oke. Berarti nggak harus menderita kan arti pikul salib? Keadaan sih boleh buruk Pak Gem, tapi kita tetap sukacita seperti dalam suka, dalam duka gitu. Karena kasih Kristus. Amin. Oke. Sekarang boleh nggak tampilkan videonya sebentar? Saya ingin tanya satu pertanyaan saja. Siapa yang sudah pikul salib? Ini karena yang buka videonya sedikit susah nih. Siapa yang sudah pikul salib angkat tangan? Nah. Amin. Ayo. Siapa yang sudah pikul salib sekarang? Belum ada ya? Amin. Bu Mondang. Bu Mondang sudah. Siapa yang sudah pikul salib sekarang? Pak Gatot sudah. Yang lain? Gimana nih? Yesus yang pikul salibnya, Pak. Gimana? Gimana, Bet? Yesus yang pikul salibnya buat kita. Ya. Loh, kan harus jelas. Salibnya tadi ayatnya ngomongnya salibnya siapa? Apa? Memikul salibnya siapa? Salib kemenangan kok. Iya. Salib kemenangan Yesus. Jadi Aikesia sudah memikul salib? Ya, aku menerima kemenangan Yesus. Jadi bukan salib ya? Bukan. Bukan.
Lukas 14 ayat 27, coba. Lukas 14 ayat 27. Ini Bugem di sini juga senyum-senyum nih Bugem. Lukas 14 ayat 27. Mari baca, Bet. Dengan suara yang keras, Bet. Dan harus jelas itu salibnya salib siapa, Bet? Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ah, ini murid Yesus bukan ya yang di hadapan saya ini. Oke ya. Oh, ini nih. Bumi Fong baru masuk ini. Kita tunggu dulu Bumi Fong ini. Bumi Fong, dengar suara saya? Pertanyaannya gini. Sudah pikul salib belum Bumi Fong? Pertanyaan apa itu, Pak? Sudah, ini bicara pikul salib. Sudah pikul salib belum Bumi Fong? Sudah pikul salib belum ya? Sudahlah, pertanyaannya ngejebak lagi. Lu kok menjebak? Santai-santai nih. Marta gimana Marta? Ayo. Sudah ya Bumi Fong ya? Ah? Sudah. Gimana Mako? Oke. Kan Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang mengartikan memikul salib ini adalah sebuah penderitaan, harus menderita, baru dia dikatakan sudah memikul salib. Pertanyaan saya sederhana. Harus seberapa menderita kita supaya kita dikatakan sudah pikul salib? Kalau kita artikan itu adalah penderitaan. Suara saya cukup jelas ya? Oke. Ketika kita melihat ayat, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita harus melihat konteks, maksudnya. Jadi ini apa yang saya sampaikan, mungkin hanya di New Life yang sudah lebih sering mendengar ini, kalau di kelas, di kampus, hampir nggak pernah mungkin. Mari kita lihat. Menyangkal diri berarti mengakui bahwa semua bukan karena dirinya, bukan karena ketaatan kita dalam melakukan hukum Taurat, melainkan karena kasih karunia-Nya, karena Yesus. Saudara harus ingat bahwa audiens Yesus saat itu, kata harus memikul salib, ini hanya diucapkan oleh Yesus langsung. Nggak ada yang lain. Jadi kalau saudara cari pikul salib, itu perkataan Yesus langsung. Dan ingat perkataan Yesus ditujukan kepada murid-murid atau orang Yahudi yang ada saat itu. Orang-orang Yahudi hidup di bawah apa? Di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau kamu melakukan dan baik, maka kamu diberkati. Kalau kamu tidak baik, tidak taat, maka kutuk yang akan datang. Nah, kalau berdasarkan hukum Taurat, makanya kita harus mengandalkan perbuatan kita. Betul, kesetiaan, kesalahan kita, ketaatan kita, dan sebagainya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak menyangkal dirimu, tidak menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kamu, karena Tuhan, kamu nggak bisa mengikut aku. Oke, menyangkal dirinya sudah jelas ya. Kalau menyangkal diri mungkin lebih mudah ya, karena menyangkal diri tentang perbuatan. Lalu ini yang bicara memikul salib. Saudara harus ingat, konteks zaman itu, salib berarti apa? Coba. Apa arti salib konteks zaman itu? Kutuk. Kalau saya bisa sanggup, Pak. Kutuk. Bicara tentang kutuk kan? Ya. Iya kan? Nah, audiensnya Yesus siapa saat itu? Orang-orang Yahudi yang hidup di bawah Hukum Taurat. hukum Taurat. Ketika saudara belajar waktu materi hukum Taurat, apa dikatakan? Ketika Yesus mengatakan pikul salib, ia sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat berarti hidup di bawah apa? Coba lihat Galatia 3 ayat yang 10. Galatia pasal 3
ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang mengandalkan dirinya, makanya kalau mau ikut Yesus kita harus menyangkal diri. Artinya apa? Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak mengandalkan perbuatan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu menyangkal diri. Jelas ya menyangkal dirinya? Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau saudara mau mengikuti Yesus, saudara nggak boleh hidup di bawah kutuk. Nggak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Karena orang hidup di bawah hukum Taurat, maka hidup di bawah kutuk. Nah, karena orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat, berarti mereka hidup di bawah kutuk. Lalu saudara lihat, kalau kamu hidup, ini bahasa sederhananya begini. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, maka kamu hidup di bawah kutuk. Dan jalan untuk menyelesaikan kutuk adalah salib. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi orang terkutuk tidak layak menjadi murid Yesus. Ini agak dalam memang. Karena itu mereka harus menanggung menyelesaikan kutuknya dulu. Baru setelah bebas dari kutuk, mereka dapat mengikuti Yesus. Oke, sampai sini sudah mulai paham? Lalu bagaimana menanggung kutuk akibat hukum Taurat? Itu dia menjadi pertanyaannya kan. Mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah kutuk. Jalannya kutuk cuma satu, salib. Harus memikul salib. Harus disalibkan. Betul kan? Lalu bagaimana jawabannya? Supaya kita menanggung kutuk akibat hukum Taurat itu. Jawabannya adalah mempercayai Yesus yang memberikan kasih karunia dengan menanggung kutuk di atas kayu salib. Mengikuti Yesus berarti menerima dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Baru ia layak mengikuti Yesus. Saudara baca Galatia 3:13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, maka kita harus memikul salib kita. Sudah selesai semua penghukuman, baru bisa layak jadi murid Yesus. Orang yang dibenarkan. Apakah itu bisa? Nggak bisa. Kita nggak bisa tanggung salib kita sendiri. Kita nggak bisa memikul salib kita sendiri. Makanya kita butuh Yesus yang menanggung kutuk kita di atas kayu salib. Galatia 3:13. Dan kalau saudara lihat Roma 6 ayat ke-6. Kita lihat Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, apa dikatakan? Telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengikuti Yesus? Percaya pada Yesus yang telah menanggung kutuk kita, yang telah memikul salib kita. Dan saat dia disalibkan, kita turut disalibkan bersama-sama dengan dia. Orang yang tidak mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah bisa jadi murid Yesus. Karena dia harus memikul salibnya sendiri. Karena dia hidup di bawah kutuk. Jadi arti salib itu kutuk sebenarnya. Makanya kalau kita artikan penderitaan, nanti sama Aikesha dibikin jadi kalung salib. Dipotong kecil-kecil biar lebih ringan. Kalau ibu-ibu pakai kalung salib kan pertanyaannya gini, itu salib yang mana? Salibnya Yesus atau penjadi sampingnya kan gitu. Bercanda. Oke. Jadi selama hidup di bawah hukum Taurat, maka kita tidak akan pernah layak menjadi murid Yesus. Hidup di dalam kasih karunia-Nya lah yang melayakkan kita menjadi muridnya. Oke, orang yang hidup di bawah hukum Taurat berarti dia belum menyangkal dirinya. Makanya Rasul Paulus berkata kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Kita telah menyangkal diri kita bahwa kita selamat hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita.
Kita telah memikul salib kita karena kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kita mengikuti Yesus hidup dalam kasih karunia Allah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Atau ada yang mau didiskusikan? Biar lebih jelas. Saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Boleh lebih dekat ke mic-nya lagi, Melkon? Ya, seperti statement tadi Pak yang mengatakan bahwa kita ini kaitannya dengan salib ya, yang artinya kutukan ya. Karena kita sekarang sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Sementara orang-orang yang berada pada perjanjian lama itu, mereka hidup di bawah hukum Taurat, artinya hidup di bawah kutukan. Yang saya mau tanyakan, saya melihat bahwa kita juga kan masih hidup dalam hukum Taurat, yaitu kita juga kan berpatokan pada 10 hukum yang diajarkan Tuhan, yaitu dalam perjanjian lama. Dan apa ini tidak kontradiksi dengan ajaran masa atau era kasih karunia yang dibawa Kristus? Karena artinya kita belum sepenuhnya lepas dari kehidupan di hukum Taurat gitu, Pak. Karena enggak, Melkon. Begini, mungkin waktu materi hukum Taurat kamu belum ikut kali ya? Mungkin ya, saya enggak. Oh, jadi belum jelas. Nanti kamu lihat dulu materinya. Yesus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya. Makanya kita di dalam Kristus, kita tidak dituntut lagi untuk hukum Taurat. Tapi hukum yang Allah berikan pada kita adalah hukum kasih yang tertulis dalam hati kita. Jadi kalau misalkan di dalam hukum Taurat mereka beribadah, kita dalam perjanjian baru di bawah kasih karunia Allah juga hidup beribadah, bukan berarti saya hidup di bawah hukum Taurat. Bisa nangkep maksudnya? Di Singapura kalau nyetir naik mobil jalannya sebelah kiri atau kanan, Melkon? Sebelah kanan. Enggak, jalannya sebelah kiri kan? Oh iya. Ya, sebelah kiri kan? Di Batam kita nyetir jalannya sebelah mana? Sebelah kiri kan? Sama juga, Pak. Ya. Nah, apakah ketika kita nyetir sebelah kiri berarti kita hidup di bawah hukum Singapura? Iya, karena ini aturan internasional, Pak. Jadi untuk Asia kebanyakan sebelah kiri. Waktu kamu nyetir di Indonesia, kamu hidup di bawah hukum Singapura atau di bawah hukum Indonesia? Iya, ini hukum Indonesia tapi ini berlaku secara internasional dari di mana-mana negara ini. Jadi karena di Indonesia ya ini aturan Indonesia tapi dia berlaku secara internasional. Ya. Sekarang kita bicara sesuatu yang lain, yang sama antara hukum di Singapura dengan hukum di Indonesia. Apakah ketika saya melakukan itu berarti saya hidup di bawah hukum Singapura? Hukum Singapura berlaku bagi siapa? Tentu orang yang hidup di sana dan warga negara asing yang mau hidup di sana tentu harus ikut aturan di sana. Betul kan? Ya. Lalu kita di Indonesia berlakunya untuk hukum Indonesia. Nah, hukum Taurat itu berlaku untuk mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, Melkon. Bukan untuk kita. Gitu. Makanya berarti saya mau kebanyakan orang salah menilainya begini. Karena mereka masih menggunakan kacamata hukum Singapura, misalkan begitu ya. Kalau saya pakai ilustrasi dulu, mereka menggunakan kacamata hukum Singapura, mereka berkata, kamu jalan sebelah kiri, itu hukumnya Singapura loh. Kamu jangan buang sampah sembarangan, itu hukumnya Singapura loh. Karena dia pakai kacamata hukumnya Singapura. Nangkep maksudnya? Ya. Nah, sama. Ketika kita berbuat baik, kalau kamu pakai kacamatanya hukum Taurat, kamu akan berkata, itu hukum Taurat, perbuatan baik. Padahal enggak, dalam kasih karunia mengajarkan kita untuk berbuat baik, malah mendorong kita. Bukan hanya sekedar berbuat baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Jadi maksud saya artinya Tuhan Yesus menggenapi dan hukum Taurat di dalamnya dilingkupi dengan kasih adalah dalamnya ada cakupan jangan membunuh, jangan yang ke-10 hukum itu sehingga digenapi itu. Saya tidak membunuh bukan karena ada hukum Taurat, karena ada kasih dalam hidup saya. Saya melayani karena ada kasih. Saya menolong orang lain karena ada kasih, bukan karena hukum Taurat.
Gitu. Nanti Malcolm pelajarin lagi materi hukum Taurat. Kalau bingung kita bisa diskusi. Iya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi Oke. prinsipnya sederhananya begitu. Kita jangan menggunakan kacamata hukum Taurat lagi. Karena kalau kita menggunakan kacamata hukum Taurat, kita bicara orang yang bekerja keras, sungguh-sungguh. Oh, ini hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah perbudakan. Padahal bukan. Kita sudah pelajari tadi firman, kita hidup dalam kasih karunia. Bahkan Rasul Paulus bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi Rasul Paulus berkata, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam aku. Oke. Itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Jadi kasih karunia ini luar biasa, saudara. Yang kita pikirkan kasih karunia Allah, hidup dalam kasih karunia Allah, itu sangat luar biasa. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Nanti sejalan waktu penjelasan Bapak saya akan mungkin ada lagi muncul yang kurang. Ya. Oke. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin saudara-saudara yang lain sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Yesus kan nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Apa dia benar-benar Tuhan ya? Gimana? Atau mungkin yang gampang dulu deh. Tetangga sebelah kan berkata, Yesus diangkat menjadi Tuhan saat Konsili Nisea. 325. Ini yang sudah pernah kita bahas sedikit. Apakah Yesus itu baru menjadi Tuhan ketika Konsili Nisea? Gimana? Jawabannya gimana jadi? Mari yang sudah tahu mari menjawab. Yuk. Gilbert? Tidak, Pak. Terus kenapa? Ya, Yesus itu kan sudah Tuhan. Ngapain lagi diangkat dia sebagai Tuhan? Dia memang sudah pribadinya ya Tuhan gitu, Pak. Mana kamu bilang Yesus adalah Tuhan, buktinya? Ya, buktinya ya dia memang Yesus adalah Tuhan, Pak. Loh, itu kan menurutmu pelajari sejarah nggak? Konsili Nisea tahun 325? Di sana baru deklarasikan Yesus adalah Tuhan. Gimana? Ayo. Yuk, mari. Ayo, Bet. Bentar, Pak. Lo coba lihat di Konsili Nisea, hasil Konsili Nisea. Yesus sehakikat dengan Allah dan sebagainya. Itu kan ada ustasa berkata seperti itu. Ada? Atau ada yang mau menanggapin? Pak Gatot? Iya, Pak. Ya. Tadi ada mau bertanya atau mau menanggapi Pak Gatot? Ya, nanggapi sebentar. Kalau yang pernah saya dengar ya dari Konsili 325 itu, ya Yesus memang sudah Tuhan. Cuman waktu itu banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran sesat seperti Injil Barnabas dan lain-lain. Maka itulah diadakan Konsili 325 itu, Pak. Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Intinya itu, Pak. Oke, yang lain ada lagi? Atau saya lanjut aja ya, biar cepat. Sebenarnya saya ingin kita diskusi supaya ini lebih berkesan. Kalau saudara perhatikan, apakah Yesus diangkat menjadi Tuhan saat Konsili Nisea 325 itu kan tuduhannya ya. Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325. Gampang caranya. Bagaimana menanggapin serangan ini? Pertanyaannya gini, ada nggak naskah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan sebelum tahun 325? Bisa nangkap maksudnya? Kalau memang sudah ada naskah atau bukti bahwa sebelum tahun 325 Masehi, Yesus adalah Tuhan, sudah terpatahkan ini.
Bisa nangkap nggak logika berpikirnya? Bisa ya? Oke. Saya akan tunjukkan kepada saudara buktinya yang paling gampang. Dari Alkitab saja. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus apa? Tuhan di kota Daud. Sejak kelahirannya, Yesus itu sudah disebut Tuhan. Kitab Lukas ditulis tahun berapa? 60 sampai 63 Masehi. Berarti yang 325 sudah terpantahkan dong. Karena dari sebelumnya memang sudah ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa nangkap? Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Mulai ayat 5 ini. Nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan terhadap Yesus yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya disebut Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah. Yesaya hidup tahun berapa? 750 sebelum Masehi. Bisa nangkap? Nah, lalu apa yang terjadi di tahun 325 Masehi sebenarnya? Sebenarnya beredar pengajaran Arianisme yang mempercayai Yesus bukanlah Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah. Jadi inti ajaran Arius itu begini. Yang pertama, inti ajarannya, Yesus diciptakan oleh Bapa sebelum segala sesuatu. Berarti ada masa di mana Yesus belum ada. Karena dia pakai ayat yang tadi, Kolose pasal 1 itu. Nah, kalau ada masa Yesus belum ada, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah ciptaan. Makanya di bukti-bukti ketuhanan Yesus, kita pakai ayat apa? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bahkan di Kolose 1 yang dipakai oleh saksi Yehova, jadi ajaran Arianisme ini, zaman now, ini ajarannya kalau kita kenal dengan saksi Yehova. Oke ya. Bahkan Alkitab berkata, Kolose 1 ayat yang ke-16 tadi, bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Di dalam dia, yang tadi loh. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus sudah ada sebelum semuanya ada. Karena segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Makanya bukan yang sulungnya itu berarti urutan, tapi yang terutama. Gitu. Oke. Sampai sini cukup jelas? Oke. Kita lanjut lagi lah. Yang kedua, Yesus yang membantu Allah dalam proses penciptaan dunia. Ini teorinya. Yang ketiga, Yesus adalah Allah yang lebih rendah, inferior God. Jadi tidak sepenuhnya manusia dan tidak sepenuhnya Allah. Pokoknya lebih rendah daripada Allah Bapa gitu loh. Yesus tidak satu substansi dengan Bapa. Ini inti ajaran Arianisme. Arius. Doktrin Arius ini ditentang oleh Alexander yang mewakili pihak yang percaya Yesus adalah Allah itu Alexander, uskup dari Alexandria yang berkeyakinan bahwa Yesus adalah sama dan sehakikat dengan Bapa. Lalu terjadilah debat yang difasilitasi oleh Konstantin di Konsili Nisea itu tahun 325. Lalu diputuskanlah ajaran Arius itu sesat. Jadi ini bukan mengangkat Yesus menjadi Tuhan, Konsili Nisea. Cuman kalau kita nggak punya dasar begini, kita dengar dari tetangga sebelah, kita nggak tahu sejarah, kita akan berpikir, oh Yesus baru diangkat jadi Tuhan 325. Enggak, bukan itu. Jadi dalam catatan saya, perdebatan dan diskusi Arius ini pada konsili berlangsung dari 20 Mei tahun 325 sampai 19 Juni 325, sekitar itu. Berarti kurang lebih 1 bulan perdebatannya. Seru ya, kelihatannya zaman itu. Akhirnya diputuskan ini, aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum segala zaman,
Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dan Allah yang benar, dilahirkan dan tidak diciptakan, dan seterusnya.